حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Nabiyullah wa khaliluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah, barakallahu fikum. Sebelum kita melanjutkan bacaan terhadap kitab 300 hadis sahih muttafaqun alaih yang dipilihkan diambil dari kitab Riyadhus Shalihin karya Asy-Syaikh Abu Abdurrahman Abdullah Al-Riyani waffaqahullah. Seperti biasanya, hadis yang terakhir kita ambil distorkan terlebih dahulu. Ada dua hadis pendek, yaitu yang pertama hadis seputar syafaat, bahwasanya syafaat itu terbagi menjadi dua, syafaat yang mahmudah, syafaat yang madmumah. Syafaat yang mahmudah adalah syafaat yang tujuannya adalah apa? Menjadi perantara untuk orang lain agar mendapatkan manfaat dan dihilangkan darinya bahaya. Adapun syafaat yang tercela adalah syafaat yang dia mendukung orang lain dalam suatu kemaksiatan. Paham ya? Membela, mendukung, mensyafaati tapi dalam hal apa? Berbuat kemaksiatan. Haram hukumnya. Mafhum? Kemudian yang kedua kemarin bab seputar apa? Na'am barakallahu fik, mendamaikan na'am di antara manusia. Nah, mendamaikan di antara manusia, keutamaan dan juga disyariatkan sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala wasulhu khairun, dan perdamaian itu adalah kebaikan. Kemudian beliau meletakkan satu hadis yang berisikan tentang tiga hal, salah satu daripada tiga hal diperbolehkannya orang dusta atau bohong. Nah, barakallahu fiik, diperbolehkannya seorang dusta atau bohong. Di antaranya kemarin barakallahu fiik adalah seseorang berdusta atau berbohong dalam rangka untuk mendamaikan di antara dua kelompok atau dua manusia yang berselisih. Para ulama mengatakan itu bukan bohong tapi tauriyah katanya. Tauriyah. Sehingga kalau tauriyah enggak ada iskal. Bahkan barakallahu fiik dinukil dalam Sahih Muslim tidak pernah dijumpai suatu kebohongan diperbolehkan dapat rukhsah keringanan kecuali tiga hal. Pertama, fil harb, peperangan, boleh antum bohong, dusta, nipu musuh boleh. Kadangkala kita butuh strategi dalam peperangan, bagaimana caranya musuh terjebak, terperangkap dengan cara berbohong, dusta, mendustai apa? Musuh tadi, boleh. Yang kedua adalah yang hadis kemarin kita ambil, berdusta dalam rangka apa? Mendamaikan dua orang yang berselisih. Si A sama si B berselisih, datang si C. Si A, antum tuh orangnya bagus, gini-gini kata si B. Si C datang ke si B, kata si A, antum orangnya bagus, gini. Akhirnya antara A dan B sama senang sekarang. Dulunya bermusuhan. Nah, karena si C tadi itu menyebutkan kebaikan-kebaikan yang sebenarnya bukan dari pihak keduanya itu. Hanya untuk fungsinya biar mereka saling sayang kembali. Berdamailah mereka. Si C ini diketahui disebut dengan dia bohong, tapi bukanlah dia pembohong. Kenapa? Karena dia dalam rangka untuk mendamaikan dua orang yang berselisih. Mafhum? Yang ketiga adalah bohongnya seorang suami dengan istrinya, boleh. Paham ya? Tapi bukan dalam rangka untuk apa? Menipu ma'isyah kehidupannya atau dalam artian gajinya, bukan. Dalam rangka agar terwujudkan hubungan dalam kekeluargaan apa? Romantis, dinamis, harmonis. Paham ya? 3S. Harmonis, romantis, dinamis. Sakinah, mawaddah, warahmah. Paham ya? Nah, bagaimana caranya? Kalau diterjemahkan bebas namanya ucapan-ucapan gombalan. Paham ya? Nah, misalkan lagi ribut gitu, kemudian si suami memuji istrinya, Masya Allah, tidak ada di
rumah ini yang paling cantik kecuali kamu. Misalkan, padahal pas-pasan saja. Paham ya? Ini fungsinya apa? Biar semakin hubungannya erat dan cinta. Kemudian si istri juga memuji suaminya, suaminya pas-pasan, cuman barakallahu fiik, dipuji, disanjung, digombalin tadi itu biar semakin apa? Cinta. Masya Allah, anta ini gantengnya luar biasa. Masya Allah, Allah barik misalkan. Itu diperbolehkan dalam syariatnya barakallahu fiik, tidak ada larangan. Intinya selama tidak berseberangan dengan syariat. Nah, yang hafal 2 hadis ini distorkan secara serentak berbarengan. Yang hafal 1 nanti setelahnya. Man hafizal haditsain falyaqra. Laisal kadzabul ladzi yuslihu bainan nasi fayamni khairan aw yaqulu khairan. Muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih. Fayamni khairan aw Naam, ahsantum barakallahu fiik. Anakumullah. Kelihatannya sudah setoran semua tadi ya. Nah, kita lanjutkan. Tadi antum setoran ya tadi ya. Nah, kita lanjutkan barakallahu fiik. Qala al-mu'allifu asbahullah, disimak baik-baik biar nanti tahu artinya dan mudah untuk menghafalnya. Bab fadli dha'fatil muslimin wal fuqara wal khamilin. Khamilin artinya du'afa. Bab keutamaan kelemahan kaum muslimin dan orang-orang fakir dan orang-orang yang lemah. Jadi orang-orang muslim yang fakir, yang lemah, ternyata di balik kelemahan itu ada keutamaan gitu. Paham? Biasanya orang-orang miskin, orang-orang lemah, orang-orang yang fakir itu kan bisa dikatakan kadang orang menyepelekan, meremehkan, padahal di balik itu keutamaan luar biasa. Nanti kalau sudah ditetapkan penduduk surga, penduduk neraka, jaraknya berapa tahun coba? Orang-orang fakir masuk ke surga duluan, orang-orang kaya baru belakangan. Jaraknya berapa tahun? Berapa tahun? 500 tahun, bayangkan itu. Duluan orang-orang fuqara, duluan orang-orang miskin. Makanya antum atau kita menjadi orang miskin itu santai saja gitu loh. Menjadi orang fakir pas-pasan santai aja. Paham ya? Jangan sampai antum melihat orang yang di atas antum harus kaya, menjadi orang milioner atau miliarder atau jutawan. Tidak. Lihat hadisnya nanti kalau antum jumpai dalam riwayat yang sahihah, bahasanya jarak antara orang-orang barakallahu fiik miskin dan orang-orang kaya itu lebih duluan orang miskin masuk ke surga daripada orang kaya. Ini secara global ya. Ini kita berbicara hadis secara global. Paham? Kenapa? Karena orang-orang miskin itu hisabnya dikit gitu loh. Yang dihisabkan hartanya masih dikit. Oleh orang-orang kaya yang dihisabkan hartanya banyak. Paham ya? Nah, harta yang ini dihisab, yang ini belum, yang itu belum. Paham ya? Jadi jangan pernah minder antum atau kita suatu ketika atau bahkan saat ini taruhlah diuji atau bahkan kita adalah orang pas-pasan, orang miskin, orang fakir, bukan orang kaya, santai saja. Paham ya? Bukan berarti orang yang kaya sengsara, tidak. Sampai-sampai para ulama silang pendapat mengenai mana yang afdal, al-ghaniyus syakir atau al-faqirus sabir. Bayangkan itu. Mana yang lebih afdal? Orang kaya tapi bersyukur dengan orang fakir tapi sabar. Orang fakir sabar dia. Yang satunya kaya tapi bersyukur. Alhamdulillah. Yang satunya sabar. Ayo, para ulama silang pendapat disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahmatullahi alaih, panjang lebar itu. Paham ya? Walaupun tolak ukurnya ujung-ujungnya ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa, yang paling bertakwa.
Bukan orang fakir, bukan orang kaya. Yang paling bertakwa. Lah kalau dia adalah orangnya fakir, sabar, kemudian satunya orangnya kaya dan bersyukur, insyaallah biidznillah dengan ketakwaan itu akan terbedakan. Bisa dipahami? Nah, jadi yang kaya tidak boleh sombong, syukur. Yang fakir apa? Sabar. Seperti itu. Nah, al-ghaniyus syakir sama al-faqirus sabir. Kaya tapi bersyukur, yang satunya apa? Fakir tapi apa? Sabar. Naam. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah barakallahu fikum. Jadi orang-orang fuqara, orang-orang du'afa, orang-orang masakin itu bukan berarti jelek di hadapan Allah taala. Justru ini hisabnya lebih cepat. Makanya jaraknya berapa tahun tadi? 500 tahun jaraknya. Orang-orang miskin masuk duluan, orang-orang kaya belakangan. Karena ya orang kaya mau dihisab itu banyak itu loh. Paham ya? Harta yang ini, harta yang itu, harta yang lainnya. Paham ya? Sedangkan orang fakir, orang miskin yang dihisabkan cuma sedikit hartanya. Jadi pahami ya? Nah, barakallahu fiik. Jadi jangan pernah meremehkan orang-orang miskin, orang lemah, jangan. Nah, barakallahu fiik. Kalau bisa memberi, kalau bisa bersedekah, kalau bisa berinfak. Adapun meremehkan, saling berbangga-bangga, ente ini orang miskin, ente ini orang enggak punya, anak-anak juragan cilok misalkan. Enggak boleh sombong kayak gitu ya. Hatta walaupun juragan cilok atau juragan apa, kemudian dia kaya, bersyukur, enggak perlu meremehkan yang lainnya. Enggak perlu merendahkan yang lainnya. Harus sadar ya, hadis sahih, jarak antara orang miskin dan orang kaya masuk surga itu lebih duluan orang miskin daripada orang kaya. Berapa tahun tadi jaraknya? 500 tahun. Nah, ini perlu jadi tolak ukur dalam artian untuk kita merenungi. Nah, barakallahu fiik, jangan sampai menjadi orang kaya yang sombong dan jangan menjadi orang yang miskin kemudian enggak sabar. Kita lihat hadisnya. Ini ada 3 hadis, insyaallah kalau waktunya cukup kita ambil 3-3-nya. Dan karena pendek sama yang panjang satu ya, biar pas gitu ya. 6 atau kita ambil 2 enggak masalah. An Haritsah ibn Wahab al-Khuzai radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul ala ukhbirukum bi ahli al-jannah kullu dha'ifin mutadha'if law aqsama 'ala Allah la abarra ala ukhbirukum bi ahli an-nar kullu 'utullin jawadin mustakbir. Muttafaqun alaih. Disimak baik-baik, tak terjemahkan. Dari hadis Haritsah bin Wahab al-Khuzai radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, ala ukhbirukum bi ahli jannah, maukah kalian aku kabarkan tentang penduduk surga? Siapa penduduk surga? Kemudian apa kata Rasulullah alaihi wasallam? Kullu dha'ifin mutadha'if. Setiap orang yang lemah dan dia dianggap lemah. Orang lemah kemudian dilemahkan, dianggap lemah. Biasanya orang yang lemahan gitu, dianggap lemah, diremehkan, dikucilkan, enggak dijadikan teman. Allahul musta'an. Itu malah justru apa? Penduduk surga, bayangkan. Kita lihat bagaimana keutamanya. Lau aqsama 'ala Allah la abarra. Seandainya sekiranya dia bersumpah atas nama Allah taala, niscaya Allah taala kabulkan sumpahnya. Bayangkan. Orang miskin, orang fakir, wallahi billahi tallah, demi Allah, dia kalau sumpah orang fakir ini, orang lemah ini, sekiranya kalau seandainya lau itu sekiranya atau seandainya ngartikannya. Seandainya sekiranya dia bersumpah, aqsam bersumpah Allah atas nama Allah SWT, wallahi billahi tallah la abarra, niscaya Allah Ta'ala akan mengabulkannya. Bayangkan. Jadi jangan merasa meremehkan orang miskin ya. Paham ya? Ketika antum sudah kaya, sudah sukses, sudah berhasil usahanya, masya Allah, semuanya jalan, kemudian bisnis pun lancar, jangan pernah sombong. Jangan pernah menyepelekan orang yang di bawah antum. Jangan pernah menyepelekan orang-orang yang di bawah kita. Paham ya? Kekayaan yang didapatkan oleh seorang hamba itu bukan murni dari dia. Itu hanya titipan. Paham ya? Keutamaan yang Allah berikan tersendiri. Dzalika min fadli Rabbi. Itu semuanya adalah keutamaan dari Rabbku. Antum lihat Qarun, Haman, Qarun dan semisal mereka, hartanya bukan dikatakan melimpah, buahnya hartanya. Qarun, kalau antum lihat kisahnya bagaimana? Nah, tempat nyimpan hartanya itu, gemboknya, kuncinya itu kalau dipegang satu orang itu belum tentu kuat itu loh. Paham ya? Orang yang kuat pun belum tentu kuat itu loh. Bayangkan itu. Berarti menunjukkan luar biasa. Tapi gara-gara sombong bagaimana? Dihancurkan. Dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Makanya suatu ketika nanti kalau antum udah sukses, mungkin antum udah besar itu ya, 20 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang, masih hidup misalkan, antum sukses usahanya, bisnisnya, atau punya usaha, atau antum menjadi orang yang punya, jangan pernah meremehkan orang yang miskin. Jangan meremehkan orang yang fakir. Jangan meremehkan orang yang lemah. Justru antum bantu. Paham ya? Nah, karena barakallahu fikum, ada hadis yang sahih, innama turzak wa tunsar bidu'afaikum. Innama tunsarun wa turzakun bidu'afaikum. Sesungguhnya kalian ditolong dan dikasih rezeki sebabnya ada orang-orang lemah di antara kalian. Coba sekarang orang-orang kaya enggak bisa hidup tanpa orang miskin. Bangun rumah, bangun istana, butuh orang miskin enggak? Butuh tukang bangunan enggak? Ayo, coba kalau enggak ada tukang bangunan, enggak ada kernetnya, enggak ada yang ngerjain, bisa berdiri dia? Enggak bisa. Paham ya? Makanya hadisnya sahih, innama turzakuna wa tunsarun, innama tunsaruna wa turzakun bidu'afaikum. Hanya saja kalian dikasih pertolongan, dikasih rezeki sebabnya karena orang-orang lemah di antara kalian. Jangan pernah meremehkan orang yang lemah. Paham ya? Nah, antum lihat orang-orang kaya itu bisa berdiri rumahnya, bisa berdiri istananya karena orang-orang lemah. Orang-orang lemah, tukang bangunan, tukang batu, mereka yang kerjakan kan? Bukan orang kaya itu yang kerjakan langsung. Paham ini, bisa dipahami ya? Naam, jangan pernah meremehkan orang yang lemah, miskin, fakir. Kalau kita ninjau bagaimana akibat dan hasil berikutnya atau di akhirat kelak, bayangkan 500 tahun jaraknya dengan orang-orang kaya. Kita lihat penduduk neraka. Ala ukhbirukum bi ahlin nar. Maukah kalian aku kabarkan tentang penduduk neraka? Kullu utullin jawadin mustakbir. Setiap orang yang hatinya keras. Utul, hatinya keras. Jawadin, congkak. Mustakbir, sombong. Bayangkan, orang yang hatinya keras, congkak, sombong, ini tempatnya di neraka. Wal'iyadzubillah. Paham ya? Jadi upayakan hati kita lunak, mudah menerima kebenaran. Datang al-haq di hadapan antum, di hadapan kita, sami'na wa ta'na. Sami'na wa ta'na. Tidak perlu kita menolak, bantah, bangkang, wala syai'. Al-haq di hadapan kita, sami'na wa ta'na. Alal ain wal ra's. Kalau orang Arab, alal ain wal ra's. Maksudnya siap gitu loh. Paham ya? Absyir, ala tul. Sami'na wa ta'na. Enggak ada istilah bantah, nolak, bangkang, wail dulu, debat dulu. Al-haq barakallahu fi harus dikedepankan. Inilah ukuran orang dikatakan apa? Tawadhu'. Orang tawadhu itu bukan orang yang jalan nunduk gini, kemudian disalam assalamualaikum, diam aja enggak jawab, wala salam wala kalam, itu bukan tawadhu. Orang tawadhu itu yang bagaimana kemarin? Orang yang punya apa? Na barakallahu fik insyirah sadr liqabil haq. Lapang dadanya untuk menerima kebenaran. Itulah orang tawadhu. Paham ya? Walaupun dia jalannya nunduk, kemudian jarang ngobrol sama yang lainnya, kemudian kalau jalan nunduk pakai serban terus gitu, kemudian kalau didatangkan kebenaran di depannya tolak sama dia, orang sombong namanya. Paham ya? Beda halnya orang yang jalan santai tegap ini ya, tapi kalau ada al-haq sami'na wa ta'na, itu orang yang tawadhu. Paham ya? Jangan sampai antum salah penilaian atau salah mengkondisikan ya. Orang tawadhu itu bukan dinilai dari cara berjalannya, bukan. Jalannya tenang, kemudian kepalanya nunduk, disalami pun enggak jawab, itu bukan tawadhu namanya. Datang kebenaran, nasihati, ya akhi taqillah, ini haram, ini syirik, ini bid'ah, tinggalkan. Ngoyal, nolak, bantah, bangkang. Nah, itu namanya tawadhu, namanya kibr. Batarul haqqi wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Paham ya? Antum jalan tegap tidak masalah. Tapi kalau ada al-haq di hadapan antum, sami'na wa ta'na, itu yang namanya tawadhu. Paham ya? Jangan sebulan tawadhunya luar biasa. Masya Allah. Tapi kalau datang al-haq dia nolak, dia bantah, dia bangkang, dia ngayal, dia yang dinasihati mulai dari talabul ilm menasihati, mulai dari asatidah menasihati, mulai dari syekh menasihati, ngayal, nolak, bantah, bangkang. Namanya tawadhu atau bukan itu? Bukan, namanya kibr. Batalul haqqi wa ghamtun nas. Meremehkan kebenaran dan menolak, meremehkan manusia dan menolak kebenaran. Allahul musta'an. Allahumma salim ya Allah, selamatkanlah. Karena ngeri barakallahu fi, kalau orang udah hatinya itu keras, udah la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran, enggak mengenal yang ma'ruf dan enggak ngingkar yang mungkar. Wal iyad billah. Allahul musta'an. Lihat ini,
Kullu utullin jawadin mustakbir. Setiap orang yang hatinya keras, congkak, sombong. Congkak, sombong. Inilah ciri-ciri penduduk neraka waliyadzubillah. Nah, dan biasanya terjumpai orang-orang yang tawadhu. Itu kadang-kala kaitannya bahkan para ulama mengambil istinbat pendalilan dengan hadis yang sahih mengenai apa? Pengembala. Pengembala onta dan pengembala kambing lain. Paham ya? Kalau pengembala kambing itu biasanya orang tenang, duduk sakinah. Kambing di bawah, makanya rumput. Nah, kalau onta lehernya tinggi, makanya kepalanya naik gini. Paham ya? Nah, maksudnya itu biasanya orangnya agak sombong dikit, pengembala onta. Paham ya? Jadi pengaruhnya terkadang tabiatnya hatta kaitan hewan pun pengaruh, bayangkan itu. Temannya dia siapa? Temannya ternyata onta. Sombong dia biasanya. Karena onta lehernya tinggi, panjang ini. Paham ya? Jarang sekali makan nunduk, jarang sekali, maksudnya seringnya gini. Paham ya? Kalau kambing di bawah. Itu sebutan dalam hadis yang sahih itu ya. Nah, barakallahu fiik, ini ra'il ghanam wa ra'il ibil beda. Paham ya? Itu kaitannya dengan apa? Barakallahu fiik, tawadhu. Jadi menjadi orang mutawadhi', tawadhu itu berat tapi harus diusahakan. Termasuk salah satu wahyu yang Allah Ta'ala wahyukan kepada Rasulullah SAW apa? Innallaha qad auha ilayya an tawadhu. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah memberikan wahyu kepadaku agar kalian saling tawadhu hatta la yakhfar ahad ala ahad wa la yabghi ahad ala ahad. Tujuannya apa? Agar kalian tuh enggak bangga sombong terhadap yang lainnya, nyepelekan yang lainnya, dan agar kalian tidak mendolimi yang lainnya. Tawadhu, barakallahu fiik. Nah, ingat-ingat, ukuran tolak ukur tawadhu bukan pakaiannya. Pakainya kusut, kemudian enggak pernah setrika, sorbannya lobang-lobang, bukan tawadhu, bukan itu. Tapi kalau datang al-haq dia tolak dia. Dia bantah, bangkang, ngayal. Faham ya? Ingat-ingat ukurannya apa tadi? Insyirahus sadr liqabulil haq, itu dihafalkan itu. Lapang dadanya untuk menerima kebenaran. Karena benar barakallahu fiik, apalagi levelnya ada ustaz. Syekh itu kalau dia enggak tawadhu barakallahu fiik, al-haq ada di bawahnya, dia enggak menerima. Ente baru anak kemarin sore baru belajar kemarin sore udah mengingatkan ustadznya. Biasanya kayak gitu, biasanya ngayal tuh. Paham ya? Tapi ya bagaimana yang sahih, walaupun dia orang di bawah kita, santri bahkan, kalau itu kebenaran, ustadznya seharusnya tunduk. Jazakallahu khairan, ahlan wa sahlan, hayyakallah, 'alal 'ain wal ra's. Itu. Terima al-haq, sami'na wa ta'na. Enggak ada salahnya karena lihat santrinya menyampaikan, ustadznya sombong. Wah, baru kemarin sore baca bahasa Arab aja belum bisa, baru DL jilid 1 udah mengingatkan ustadznya. Ngejek dia ustadznya. Allahul musta'an. Kondisikan ya. Jangan pernah terpetik di benak kita seperti itu. Harus siap menerima. Nah, barakallahu fik, al-haq. Ini lihat ciri-ciri penduduk neraka. Kullu utullin jawadin mustakbir. Setiap orang yang hatinya keras, jawadin congkak, mustakbirin sombong. Allahul musta'an. Sombong itu apa? Sudah jelaskan dalam hadisnya siapa itu? Abdullah ibnu Mas'ud, muttafaqun alaih atau rawi Muslim. Nah, Rasulullah mengatakan apa? Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Itu patokannya. Kibr itu apa? Menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Allahul musta'an. Kita lihat berikutnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qaal. Dari hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu siapa namanya? Antum? Abu Hurairah radhiyallahu anhu siapa namanya? Abdurrahman as-Sakhr ad-Dawsi. Ahsan. Nah, barakallahu fiik. Dari hadis Nabi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qaal, "Innahu la ya'ti ar-rajulul 'azimus samin yaumal qiyamah la yazidu 'indallah janaha ba'udah." Muttafaqun alaihi. Allahumma shalli wa sallim. Ngeri ini. Artinya barakallahu fiik. Dalam hadis yang mulia ini Rasulullah SAW mengatakan sesungguhnya akan datang nanti di hari kiamat seorang lelaki yang badannya besar gemuk. Paham ya? Tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak timbangan kebaikannya itu tidak ada seberat sayap nyamuk, bayangkan itu. Timbangan kebaikannya indallah di sisi Allah taala itu tidak apa? Tidak sampai seberat sayap nyamuk. Janah itu sayap, ba'udah itu nyamuk. Paham, bayangkan itu. Kenapa kok ini dimasukkan dalam bab ini? Karena biasanya
Orang-orang yang kaya, orang-orang yang hidupnya mewah itu yang biasanya gemuk besar badannya. Paham ya? Seperti itu. Nah, kemudian biasanya barakallahu fik lalai dengan akhirat. Lalai dengan akhirat. Adapun al-sunnah antum jumpai badannya gemuk besar ya alhamdulillah. Paham ya? Nah, maksud ini hukum global. Hukum global biasanya orang kaya itu badannya gemuk besar, kemudian lalai akhiratnya, pagi dunia, siang dunia, sore dunia, malam dunia, seakan-akan apa? Dunia bila akhirah. Itu yang mengerikan. Lihat ini. Di hari kiamat datang dalam kondisi apa? Ternyata setelah ditimbang, kebaikannya itu tidak ada seberat apa? Sayap nyamuk, bayangkan waliyadzubillah. Antum tahu nyamuk antum? Nah, sayapnya itu ringannya luar biasa. Ini kebaikannya tidak sampai seberat sayap nyamuk, bayangkan waliyadzubillah. Ngeri atau tidak? Ngeri. Nah, barakallahu fiik menunjukkan bahwasanya nanti di hari kiamat yang ditimbang itu bisa 3 kemungkinan. Bisa salah satu dari ibarat 3 kemungkinan. Dan kita lewati berkali-kali. Bahwasanya di akhirat nanti ada timbangan itu benar atau tidak? Nah, benar dalilnya mana? Bahwasanya nanti jangan ada timbangan, dalilnya mana? Wa nada'ul mawazin al-qista. Itu pendek enggak masalah, dan akan meletakkan timbangan-timbangan keadilan. Paham ya? Nah, yang ditimbang apanya? Bisa orangnya, bisa amalannya, bisa catatan amalannya. Paham? Jadi timbang apa tadi? Bisa orangnya, catatan amalannya, atau amalannya itu sendiri. Kalau di sini barakallahu fi, kalau kita lihat hadis ini, yang timbang adalah apa? Adalah catatan kebaikannya atau kebaikannya itu, amalannya. Tidak sampai seberat sayap nyamuk, waliyadzubillah. Hadis yang menjelaskan yang timbang orangnya apa? Hadisnya Abdullah Ibn Mas'ud ketika beliau manjat pohon arok. Pohon arok itu pohon apa? Pohon siwak ya. Nah, kemudian tersingkap betisnya. Kecil kedua betisnya Abdul Mas'ud. Para sahabat tertawa. Akhirnya Rasulullah tanya, "Mimma tadhakun?" Sebabnya kenapa kalian tertawa? Akhirnya mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kami tertawa karena melihat betapa kecilnya kedua betisnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu." Akhirnya beliau alaihi wasallam mengatakan, "Walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, lahuma athqalu fil mizan min jabal Uhud." Masya Allah. Bayangkan itu. Para sahabat tertawa melihat kedua betisnya kecil, tapi Rasulullah SAW bersumpah, "Demi Allah, sungguh kedua betisnya Abdullah bin Mas'ud itu nanti di timbangan lebih berat daripada Jabal Uhud, daripada gunung Uhud." Bayangkan, luar biasa. Berarti yang ditimbang apanya? Orangnya. Bisa dipahami? Zatnya. Nah, sekarang dalil yang ditimbang adalah catatan amalannya. Hadis bitaqah. Hadis apa? Bitaqah. Dikenal hadis bitaqah karena kartu. Kartu apa? Kartu yang bertuliskan apa? La ilaha illallah. Waktu itu barakallahu fiik, ada orang ditampakkan di hadapannya sijillat, catatan-catatan kejelekan. Paham ya? 99 catatan kejelekan. Masing-masing catatan sejauh mata memandang. Ngeri atau enggak? 99 catatan kejelekan. Masing-masing catatan sejauh mata memandang. Pasrah dia udah pasrah. Pasti binasa, sengsara. Ternyata Allah Ta'ala apa? Takdirkan dia punya bitaqah, punya kartu. Kartunya kartu apa? Kartu bertuliskan La ilaha illallah. Bayangkan, bisa menyelamatkan. Diletakkan di 99 catatan kejelekan di anak timbangan. Kartu yang bertuliskan La ilaha illallah diletakkan dalam anak timbangan satunya. Ternyata apa? Lebih berat. Malat bihinna la ilaha illallah. Ternyata kalimat La ilaha illallah yang ada pada kartu tadi lebih berat. Masya Allah, selamatlah orang tadi. Itu termasuk keutamaan apa? Tauhid. La ilaha illallah. Sekarang yang ditimbang adalah amalannya. Zat amalannya. Hadis Abi Hurairah muttafaqun alaih, kalimatan khafifatan 'ala lisan, sakilatan fil mizan, habibatan ila rahman, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Itu yang ditimbang apa berarti? Amalannya. 2 kalimat yang ringan di lisan, berat di timbangan, dicintai oleh Ar-Rahman. Apa? Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ringan enggak? Ringan, tapi banyak orang yang lupa. Ringannya luar biasa kan? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim.
Subhanallah bihamdi, subhanallah azim. Ringan kan? Itu ternyata ditimbangan berat luar biasa. Sudah kita ambil faedah berarti bagaimana? Yang ditimbang kelak dari kiamat imma salah satu daripada 3 kemungkinan, imma orangnya, imma amalannya, imma catatan amalannya. Mafhum insyaallah? Naam. Ikhwani fi din, azza wa jazakumullah, barakallahu fikum. Jadi hadis ini hadis sangat mulia. Beliau masukkan dalam bab keutamaan lemahnya kaum muslimin dan orang-orang fuqara. Hadis yang tadi dimasukkan kenapa? Karena kebanyakan orang-orang gemuk, badannya besar itu biasanya dari orang-orang kaya. Orang-orang punya, orang-orang beruang. Paham ya? Beruang. Orang-orang yang punya uang dia. Sehingga berfoya-foya, menghabiskan hartanya, lupa akhiratnya. Wal'iyadzubillah. Nah, ternyata apa? Tidak punya amalan saleh, tidak punya amalan kebaikan. Ditimbang di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apa? Amalan kebaikannya tidak sampai seberat sayap apa? Nyamuk. Wal'iyadzubillah. Paham ya? Ini kembali ke orang-orang kufar, wal munafiqun wal musyrikun. Adapun ahlus sunnati wal jamaah, sunniyun salafiyun yang gemuk banyak enggak? Banyak. Jangan langsung ngolok-olok, wah ini gemuk, ini nanti ya, enggak bisa. Paham ya? Paham ya? Ini maksudnya bagaimana? Maksudnya kita kembalikan ke makna yang diberikan oleh para ulama, yaitu orang kufar yang mereka apa? Amalannya habaan mansura, bagaikan debu yang berterbangan. Paham ya? Jadi misalkan di antara antum kok gemuk ya jangan tersinggung gitu loh. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Karena hadis ini kaitannya dengan apa? Orang-orang kufar, orang-orang musyrikun yang mereka apa? Tidak beramal amalan saleh, bahkan apa? Karena beramal amalannya tertolak dan juga tidak terima karena apa? Di atas kekufuran tadi itu. Wal'iyadzubillah. Allahumma sallim sallim. Naam. Seperti itu. Ikhwani fi din, azza wa jazakumullah, barakallahu fikum. Kita ambil satu lagi. Nanti pertemuan akan datang, mampu 3 dihafal ketiga, yang mampu hanya 2 tidak masalah, mampu 1 pun lumayan. Dan dari sini, an Usama bin Zaid radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, simak baik-baik ya biar tahu terjemahannya. Dari Usama bin Zaid radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, qumtu ala babil jannah, fa kana 'amata man dakhalaha al-masakin wa ashabul jaddi mahbusun khaira anna ashaban nar qad umira bihi minan nar wa qumtu ala babin nar fa idza 'amatu man dakhalaha an-nisa muttafaqun alaih. Mengerikan ini, simak baik-baik barakallahu fiik. Dari Rasulullah SAW, hadis Usama bin Zaid radhiyallahu anhu, kata beliau alaihi salatu wassalam, aku berdiri di pintu surga. Kemudian aku melihat kebanyakan amah, kebanyakan penduduk orang yang memasukinya, kebanyakan orang yang memasukinya masakin, orang-orang miskin. Ini adalah hiburan bagi orang-orang miskin. Jadi antum atau kita menjadi orang miskin itu biasa gitu loh, santai aja, slow gitu loh. Enggak usah pengennya jadi orang miliarder, milioner, jutawan, berat hisapnya nanti. Paham ya? Lihat tadi jaraknya, 500 tahun jaraknya. Paham ya? Jadi antum ketika jadi orang miskin, kita jadi orang miskin, santai aja gitu loh. Paham ya? Rasulullah SAW pernah mengatakan apa? Fa wallahi mal faqra akhsha alaikum. Rasulullah SAW yang mengatakan, demi Allah, bukan kefakiran, bukan kemiskinan yang aku takutkan pada kalian. Jadi antum atau kita miskin itu Rasulullah enggak takut. Justru yang beliau takutin apa? Wa innama akhsha alaikum an tubsatad dunya alaikum kama busitat ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakathum. Itu yang Rasulullah khawatirkan. Tapi yang aku khawatirkan, dibukakan pintu dunia di hadapan kalian. Sebagaimana orang-orang sebelum kalian dibukakan pintu dunia, sukses usahanya, bisnisnya lancar, jual beli online, masya Allah, lupa akhiratnya, lupa ibadahnya, wal'iyadzubillah. Akhirnya apa? Kalian berlomba-lomba mencari dunia, sebagaimana mereka dahulu berlomba-lomba mencari dunia. Akhirnya dunia membinasakan kalian, sebagaimana orang-orang sebelum kalian dibinasakan. Bayangkan, ngejar dunia itu ujung-ujungnya binasa. Lah kenapa? Dunia kalau dikejar, lah antum sekarang ngejar dunia aja hidup di mana? Hidup di mana? Dunia ngapain ngejar itu loh? Sekarang itu antum hidup di mana sekarang ini? Di dunia atau di akhirat? Dunia ngapain ngejar? Paham ya? Orang enggak dikejar tuh dapat dunia itu. Percaya itu udah. Kaidahnya naam, kejarlah akhirat, dunia menyertaimu. Udah itu. Poin paling inti itu ya. Tanamkan di benak antum ya. Ayo naam, stempel maknawi.
Stempel man sablon ma'nawi di dalam ini. Kejarlah akhirat, dunia menyertaimu. Udah. Paham ya? Sekarang antum walaupun enggak ngejar, dunia bukan ini sekarang ini. Dunia menyertai antum gitu loh. Enggak usah bingung-bingung lihat Rasulullah mengatakan, enggak Pak, bukan kefakiran yang aku takutkan. Tapi yang ditakutkan itu kalau umatnya itu tergelincir, tertipu, tergiur dengan dunia, sibuk dengan dunia, lupa akhiratnya, itu yang beliau khawatirkan. Paham ya? Antum lihat di luar sana. Orang-orang awam jauh dari ilmu waliyadzubillah, yang mereka mengejar dunia mati-matian, waktu adalah uang katanya. Allahul musta'an, bayangkan itu. La salat wala puasa wala zakat wala Allahul musta'an, wala haula wala quwwata illa billah. Seperti itu keadaannya. Ngeri. Tapi Ahlus Sunnah Masya Allah kelihatannya tenang, santai, kerjaannya pun pas-pasan. Kelihatannya kaya gitu loh. Karena Ahlus Sunnah itu kayanya kaya hati gitu loh. Ya kan? Nah, ingat-ingat, makanatil akhirah hammahu. Barang siapa yang akhirat tujuan utamanya, target utamanya, keinginan kuatnya adalah akhirat, ja'alallahu al-ghina fi qalbi. Nah ini yang perlu antum terapkan ini. Kalau hati antum belum kaya, masih miskin antum itu. Kita ini masih miskin kalau hatinya belum kaya. Barang siapa yang tujuan akhiratnya, tujuan utama akhirat, niscaya Allah Ta'ala jadikan ja'alallahu al-ghina fi qalbi. Allah Ta'ala jadikan kekayaan ada dalam hatinya. Di mana-mana kaya nih ya. Mau luar negeri kaya, di dalam negeri kaya, di Jawa kaya, di luar Jawa kaya, karena kekayaan udah ada dalam hati gitu loh. Uang banyak sedikit enggak pengaruh, kaya. Ya enggak? Tapi ingat sebaliknya, wa man kanatid dunya hammahu ja'alallahu al-faqra baina 'ainaihi. Ini penting ini. Barang siapa target utama, tujuan utama dunia, Allah telah jadikan kefakiran di hadapan matanya. Di hadapan matanya kefakiran terus, sudah gajinya udah MM-an, gajinya udah jutaan, fakir terus rasanya, kurang terus. Antum lihat orang-orang kaya, sudah punya apartemen, punya gedung, punya hotel bintang 7, bayangkan itu. Nah, barakallahu fiik, rasanya miskin terus. Karena apa? Kefakiran di hadapan matanya ini. Itu karena ngejar dunia. Makanya kalau ngejar apa Abdurrahman? Akhirat, hidup yang kekal abadi. Enggak pernah sirna. Paham ya? Ngejar dunia ya lelah, capek, sudah dekat, jauhkan lagi. Seperti itu kan? Coba antum sekarang ngejar dunia, nyari uang, ujung-ujungnya habis juga dunia. Tapi kalau antum ngejar akhirat, Masya Allah, dunia menyertai kita di belakang. Atat dunya wahya rahimah. Dunia datang dalam kondisi apa? Merendahkan itu loh. Aku ini dunia, dia udah cukup. Bayangkan itu. Itu kalau ngejar akhirat. Jadi upayakan kita bisa apa? Mengkondisikan target utama kita bukan dunia tapi akhirat. Pantunnya, innamad dunya fana'un wa laysa lid-dunya subutu. Innamad dunya kabahrin yahtawi samakan wa hutu. Innamad dunya kabaitin an sajadul ankabutu wa laqad yakfika minha ayyuhat talibu qutu. Wala amri an qalilin kullu man fiha yamutu. Pantunnya bagus sekali itu. Sangat menyentuh kalau orang paham maknanya. Apa artinya? Sesungguhnya dunia itu fana, akan sirna, habis. Tidak ada dunia yang kekal, itu enggak ada. Sesungguhnya dunia bagaikan lautan yang mencakup ikan-ikan yang besar dan kecil. Sesungguhnya dunia itu bagaikan rumah yang disulam, yang dibikin oleh sarang, yang dibikin oleh laba-laba. Bagaikan sarang laba-laba. Antum tahu sarang laba-laba? Kuat enggak? Enggak kuat. Tertiup angin, habis, hilang, selesai. Paham ya? Makanya di pantun tersebut ada nasihat, walaqad yakfika minha ayyuhat talibu qutu. Cukup bagimu wahai pencari dunia. Wala amri an qalilin kullu man fiha yamutu. Demi usiaku yang sangat pendek, setiap orang yang di dalam dunia itu pasti mati. Percaya enggak kira-kira? Setiap orang yang di dunia ini pasti mati enggak? Pasti mati. Sekaya pun mati gitu loh. Kalau sudah mati, dimakan di kuburan, di makbarah, barakallahu fiik, dijadikan satu. Enggak ada di situ dipisahkan presiden sendiri, bupati sendiri, gubernur sendiri, enggak ada, campuran dah. Bupati, Pak Camat, RT, RW jadi satu semuanya. Bayangkan itu. Naam barakallahu fiik. Kita lihat. Simak baik-baik biar nanti tidak gagal paham memahaminya. Fakana 'amatan man dakhala al-masakin. Maka sungguh kebanyakan orang yang masukinya adalah orang-orang miskin. Surga kebanyakan yang masukinya adalah orang-orang miskin. Wa ashabul jaddi, jaddi dan diartikan kakek. Belajar DL jilid 1 diartikan dan teman-temannya kakek itu. Ashabul jadd. Itu keliru. Karena mungkin orang tahunya kan jadd kan kakek kan.
jaddatun nenek, jaddun kakek. Tapi jad ini adalah mal artinya, harta. Ashabul jad ashabul mal. Paham ya? Dan orang-orang kaya ngartinya gitu. Nah, mafhum atau ashabul ghina, ghina wal mal artinya sama. Paham ya? Mungkin orang belajar DL dari satuan jadun kakek. Ashaban teman dan teman-temannya kakek itu. Bahaya kan? Bahaya. Ngartikannya bagaimana? Ana artikan. Wa ashabul jaddi mahbusun, dan orang-orang kaya masih tertahan. Orang-orang kaya masih tertahan itu ya. Ghaira anna ashaban nar qad umira bihim minan nar. Hanya saja penduduk neraka sudah diperintahkan untuk masuk ke neraka. Orang-orang kaya ditahan dulu. Ditahan untuk apa? Dimintai pertanggungjawaban, dihisab, diperhitungkan. Duitmu dari mana? Antum kemanakan? Halal enggak? Jangan-jangan dulu kamu bandar narkoba. Nah, itu. Semua dicek, teliti semuanya. Wal'iyadzubillah. Allahumma sallim sallim. Makanya hadis ini sangat menyentuh sekali ya, bahwasanya orang-orang kaya ditahan dulu. Orang-orang miskin kemana? Sudah masuk surga duluan. Makanya ini motivasi, dorongan, barakallahu fik agar bersabar, bukan dorongan menjadi orang miskin ya. Barakallahu fik, maksudnya motivasi, dorongan agar bersabar ketika ditakdirkan menjadi orang miskin. Setiap orang boleh menjadi kaya, nggak masalah, nggak ada larangan. Paham ya? Tapi ingat, hisabnya lebih lama. Paham ya? Jadi antum terjemahkan nanti, jelaskannya, ini adalah dorongan motivasi untuk menjadi orang miskin, bukan gitu. Dorongan motivasi agar bersabar ketika ditakdirkan menjadi orang miskin. Kenapa? Keutamaannya besar. Keutamaannya besar, masya Allah. Kita lihat, wa kuntu ala babin nar, dan aku berdiri di pintu neraka. Paham ya? Fa idza amatu man dakhala nisa, Allahul musta'an. Wal iyad billah. Tiba-tiba aku melihat kebanyakan orang yang masukinya adalah para wanita. Penduduk neraka paling banyak penghuninya para wanita, bayangkan. Kenapa demikian? Disebutkan dalam hadis yang sahih, di antara mereka para wanita. Kenapa? Di antaranya yakfurnal ashir, seringnya itu tidak terima dengan keputusan suami. Durhaka dengan suaminya. Sudah dikasih gaji masih pengennya terus ngejar. Enggak menghormati suaminya, ngejek suaminya, menguasai suaminya. Paham ya? Nah, makanya disebutkan para wanita itu pada asalnya apa? Kurang akal, kurang agama. Enggak boleh protes, masa ekstrim sekali agama, tidak. Ini memang kenyataan realita. Para wanita pada asalnya kurang agama, kurang akal. Dijelaskan oleh Rasulullah SAW apa maksudnya kurang agama. Kurang agama itu ibadahnya kurang, dipotong haid nifas. Ketika haid nifas sholat nggak sholat. Puasa nggak puasa. Kurang agamanya. Kurang akal bagaimana? Seringnya nggak terima dengan keputusan suami. Paham ya? Suami, masya Allah, tiap mulai awal kali nikah itu nggak usah nanya, sepekan dikasih sama suaminya, sepekan 5 juta, sepekan 5 juta, sepekan 5 juta. Sekali suaminya berbuat kesalahan, langsung istri mengatakan, ente nggak punya kebaikan sama sekali. Bayangkan itu. Bagaimana rasanya? Perasaannya bagaimana gitu kan? Cuma sekali berbuat kesalahan, suami berbuat kesalahan karena pulang terlambat, pulang kerja terlambat, gitu loh. Karena banyak bocor di jalan. Langsung istrinya muarah-muarah, ente gini nggak pernah berbuat baik sama sekali. Padahal sejak awal nikah sampai saat itu sepekan itu gajinya 5 juta dikasihkan terus. Paham ya? Sekali berbuat kesalahan langsung istrinya mengatakan apa? Ente nggak pernah berbuat kebaikan sama sekali. Nah itu yang dimaksud dengan yakfurnal ashir, yaitu kufur terhadap keluarganya. Maksudnya tidak hormat terhadap suaminya. Makanya ini perlu dikondisikan. Sebagai seorang istri, seorang wanita taat kepada suaminya dalam hal yang baik. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Bayangkan itu. Karena besarnya hak suami. Kalau seandainya aku merintahkan orang lain bersujud pada orang lain, niscaya aku perintahkan agar istri itu sujud pada suaminya. Bayangkan. Paham ya? Disebutkan dalam hadis yang sahih juga, kalau istri barakallahu fik dalam kondisi tidak ada halangan sama sekali, kemudian barakallahu fi diajak berhubungan sama suaminya enggak mau, malam itu marah-marah, suaminya malam itu marah-marah, sampai pagi harinya dilaknat oleh malaikat. Istri tadi itu, bayangkan itu. Ngeri. Makanya kebanyakan penduduk neraka perempuan. Dajjal. Antum tahu Dajjal antum? Mana? Coba. Tahu Dajjal antum? Kisahnya mungkin sering dengar, tapi Dajjal kan sudah belum melihat langsung. Tapi kisahnya ada. Dajjal sudah ada sekarang.
di suatu tempat yang dikurung di sana ada penjaganya. Penjaga Dajjal siapa namanya? Rambutnya lebat, gondrong gitu, lebat, gak diketahui mana depannya mana belakangnya. Jassasah itu. Sudah ada Dajjal ya. Nah, kebanyakan pengikut Dajjal siapa kebanyakan? Orang-orang Yahudi dan wanita. Paham ya? Jadi kondisikan. Makanya Rasulullah SAW katakan, ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Berhati-hatilah kalian dari siksa api neraka walaupun dengan secuil kurma. Istausu binisa'i khairan, nasihati para wanita dengan cara yang baik. Fa inna khuliqat min dila', karena wanita diciptakan dari tulang rusuk. Tulang rusuk yang paling bengkok, yang paling atasnya. Kalau antum biarkan dia enggak dinasihati, tetap bengkok, tapi kalau dipaksa patah. Terus bagaimana caranya? Dinasihati dengan cara yang halus. Ya ukhti ta'ali misalkan. Nasihat yang halus. Anti itu keliru gini yang benar seperti ini. Luruskan dengan cara yang baik. Paham ya? Kalau dibiarkan enggak dinasihati, bengkok terus. Tapi dipaksa untuk langsung ngikutin patah. Lalu terus bagaimana? Istausu binisa'i khaira. Nasihatilah para wanita dengan cara yang baik. Nasihatilah para wanita dengan cara yang baik. Karena para wanita itu bisa dikatakan sensitif sekali hatinya itu. Paham ya? Mudah patah hati, mudah sakit hati. Paham ya? Mudah menangis, beda dengan laki-laki. Nah, barakallahu fiik, makanya cara menasihati pun beda. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Ikhwani fid din, azza wa jalla, barakallahu fiikum. Ini yang kita ambil hadisnya 3. Pada pertemuan yang akan datang yang mampu menghafal 3-3-nya alhamdulillah, hani'an lahu. Yang tidak mampu menghafal cuma 2 saja enggak masalah. Kalaupun hanya 1 yang dihafal sudah lumayan. Nasallahu alaihi wasallam, alhamdulillah rabbil alamin.